Kembali lagi bersama saya Aryo di video Udu. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS saya mengenai custom modul simple untuk Udu. Nah, di sini saya sudah masuk di Udu milik kelompok saya. Kita pindah dulu ke apps. Nah, di sini saya sudah membuat apps baru yaitu parking management. Kenapa parking management? Karena sejujurnya saya sudah tidak punya ide lagi fungsi apa yang di rumah sakit tetapi belum dipenuhi oleh modul lainnya. Jadi saya pikir, oh kan rumah sakit ada tempat parkirnya. Oke, kalau gitu kita bikin modul parking management saja. Sebenarnya sudah ada modul parking management yang lain, tapi semuanya berbayar. Jadi saya putuskan untuk lanjut bikin modul parking management. Nah, modul parking management ini bisa ngapain aja? Uh, Fungsionalitasnya hanya sangat sedikit ya sebenarnya di sini. Nah, namun di sini permissionnya udah di set, jadi akun admin itu sudah bisa akses, tidak perlu pakai super user lagi. Nah, lalu di sini ada tiga jenis objek, yaitu ada objek slots, locations, dan entries. Pertama-tama kita ke location dulu. Location ini menandakan tempat parkirnya secara keseluruhan. Yang dimaksud di sini adalah parkir misalnya di lantai satu, di basement, atau di lantai 2 atau di tempat lainnya. Lah, location ini diperlukan untuk membuat dua hal lainnya yaitu slot dan entry. Sekarang mari kita coba buat dulu locationnya. Misalnya di sini locationnya adalah basement. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan parking slot. Misalnya di sini basement satu. Nah, slot adalah tempat slot tempat parkir, satu slot kendaraan. Nah, makanya di sini kita punya nama slot dan kita punya vehicle type untuk menentukan slot itu diperuntukkan untuk jenis kendaraan apa. Di sini ada tiga jenis yang didefinisikan yaitu motorcycle, car, sama truck. Nah, di sini mari kita buat satu-satu. Basement 1, basement 2, misalnya motorcycle, lalu satu lagi basement 3 untuk truk. Nah, sekarang bisa kita save. Kalau kita lihat di sini parking location sudah dibuat basement. Nah, kalau kita lihat ke slot, nah di sini kita bisa lihat nama slotnya, vehicle type-nya. Lalu di sini ada boolean is occupied untuk menandakan bahwa slot itu saat ini sedang ada isinya atau tidak. Namun sayangnya fungsionalitas yang berhubungan dengan field ini tidak bisa saya selesaikan untuk tepat waktu. Nah, di sini bisa dilihat juga parking location-nya. Nah, sekarang kita ke parking entries. Parking entries ini adalah maksudnya pencatatan setiap kali kendaraan itu parkir. Kita bisa lihat di sini ada entry number, ada license plate, ini nomor polisi, ada vehicle ownernya. Jika misalnya ownernya adalah user internal, pegawai internal. Lalu di sini ada vehicle type, lalu di sini ada enter date dan ada leave date. Bahwa dia masuknya kapan dan dia keluarnya kapan. Sayangnya juga di sini saya belum bisa menerapkan enter date dan leave date yang otomatis. Jadi di situ masih ada kelemahannya ya untuk perkembangan lebih lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat parking slotnya ini masih kosong karena kita harus memilih vehicle type terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita pilih di sini motorcycle akan muncul basement 2. Kalau kita pilih car, di sini akan muncul basement 1. Sesuai dengan definisi slot tadi, jenis kendaraannya itu apa. Nah, di sini kita pilih hanya license plate-nya B1RI. Ownernya tidak usah ditulis, enter date-nya adalah sekarang. Lalu jika kita save, nah di sini akan terbuat entry number,
PE 000001, di mana di sini sudah ada fungsi untuk mengenerate entry number secara otomatis menggunakan fungsi sequencing bawaan yang ada di Udo. Nah, itu untuk semua fungsionalitasnya. Sekarang mungkin kita melihat codingannya secara sekilas. Bisa dilihat di sini ada empat ada tiga model untuk location, slot, dan entry. Di sini semuanya juga sudah punya field one to many dan many to one yang saling berkaitan ya. Di sini ada one to many ke slot, di sini ada many to one ke location, dan lain-lain. Nah, di sini ada override fungsi method, yaitu jadi saat objeknya dibuat, saat objeknya create, maka dia akan mendapatkan sequence yang didefinisikan di sini. Saya mendefinisikannya di views.xml yang di bawah. Lalu fungsionalitas lain misalnya seperti tadi jenis kendaraan hanya bisa entry itu harus menyesuaikan di slot, itu ada di sini. Kita namanya pakai domain. Jadi di sini vehicle type-nya yang akan muncul di pilihannya kan tadi dia itu many to one ya jenisnya. Dan jadi many to one itu akan difilter lebih lanjut menggunakan domain ini berdasarkan pilihan vehicle type user. Nah, selain itu mungkin terakhir untuk security di sini bisa cukup simple. Di sini ada definisi, jadi user root dan user admin itu bisa mengaksesnya, jadi tidak harus menjadi super user terlebih dahulu. Nah, mungkin satu lagi, saya ingin berterima kasih banyak kepada Mas Aziz yang sudah membuat blog buat OpenERP. Sebentar. Nah, saya berterima kasih pada Mas Aziz yang sudah membuat blog ini dan membuat blog-blog tentang Udo Technical Documentation yang menjadi basis saya mengerjakan Udo custom module ini. Baik, sekian untuk video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.